Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berkati dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang menarik, yang dimana dalamnya ada Pak Bom bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, yang dimana mereka akan menghadapi atau melawan narasi liar dari seorang Ustadz Suma. Maka dari itu, mari bersama-sama kita saksikan diskusinya, dan saya harap untuk kita semua bisa melihat dan mengikutinya dari awal hingga akhir, supaya kita juga tidak gagal paham, bahkan kita juga boleh sama-sama dicerdaskan, dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Masyarakat Indonesia, Bom kalau saya di tempatnya selalu dikit dan di kamera lo. Lihat di TV aja, lihat di TV kasih tangan begini baru bicara sama gua makan lo. Oke, kalau kamu tidak bisa berdebat, Bom, kalau kamu tidak bisa berdebat, kau diam aja. Kau katakan kepada rakyat Indonesia, saya Bom tidak mampu menghadapi Suma. Mulutnya cerewet kan? Aku takut di Bennett ini. Sekarang ayo mari kita debat. Mari kita debat. Angkat tema. Ayo, angkat tema. Buka wajahmu, udah. Angkat tema, ayo. Saya nggak lain, ya. Kan tunggu kamu dari TV ya. Kasihan sekali. Mulut besar. Lu Kenapa kau harus tunggu saya di sana sebelum saya di sini? Kenapa kau lu lebih udah, nggak usah, karena lu kan bilang gua pakai ya. Gua mau lihat ilmu lu. Kenapa kamu katakan saya harus ke sana sementara saya sudah ada di sini? Ini Komal Kristen. Kenapa, Bom? Segitu takutnya kau sama aku, Bom? Nangis. Nggak ada ilmu. Cuman mau tipu-tipu jemaat. Sampai 11 jam live, nggak ada gunanya, omong kosong aja. Jangan menghakimi Bang Suma. Kamu nggak pernah menghakimi. Sekarang mari kita bahas Tauratnya Nabi Musa. Kenapa kau katakan kitabnya Yahudi? Kenapa saudara katakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Apa sebabnya? Jawab. Tunggu saya bicara dulu. Jawab, kenapa kamu katakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Saya bicara dulu. Oke, dengar dulu. Katanya Al-Quran bahasa Arab, sedangkan abad ke-7 belum ada bahasa Arab, ya. Abad ke-9 aja belum ada bahasa Arab yang seutuhnya, nenekmu ya. Nenekmu kiper. Gini. Kamu menggunakan data di dalam agamamu dengan mengambil kitabnya agama orang dalam Septuaginta. Apa dasarnya kamu mengatakan Septuaginta itu perjanjian lama? Apa dasarmu mengatakan itu? Jawab dulu. Arab abad ke-7 belum ada bahasa belum disatukan bahasa Arab di abad ke-7, Bro. Aduh, orang sedeng. Gini. Nah, sebentar. Bang Billy, bahasa Arab katanya nggak ada sebelum abad ke-7. Pak Billy diam dulu ya, biar Bang Cuma lawan anak Medan. Nah, boleh. Siapapun, Bom kan sudah ketahuan takut dia. Oke. Kamu turun dulu nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan saya tolong disikapi dengan baik, Bang. Kalau di Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu telah merubah-rubah firman Tuhan. Kalau di Bible saudara, kitabnya orang Yahudi dalam Septuaginta itu kalian sebut sebagai perjanjian lama. Siapa yang pertama kali mengatakan Septuaginta? Enggak, Bang. Enggak. Di saya bergema, di saya bergema. Di sini stabil di sini. Saya turun dulu. Atau saya turun dulu naik lagi? Iya, silakan Bang, silakan. Saya turun dulu nanti naik lagi ya. Siap. Oke. Nah, ini juga termasuk PR teman-teman yang lain. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi dalam Septuaginta itu sebagai perjanjian lama? Siapa yang menamai itu? Ya. Yang pertama, Suma tidak tahu apa itu perjanjian lama. Yang kedua, abad ke-7 belum ada bahasa Arab, Bro. Kenapa lari ke sana? Kenapa larinya ke sana? Saya tanya, siapa yang menamai kitab Septuaginta itu perjanjian lama? Bukan nama, tapi makna dan arti. Kamu tidak tahu artinya. Apa maknanya perjanjian lama? Apa maknanya? Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu menunjukkan kamu tidak tahu. Udah Bang Billy. Sekarang Bang Cuma lawan anak Medan. Ya, siap. Tolong dijelaskan, Pak. Sidik lawannya Billy Lin. Atau yang dijelaskan apa itu, Pak Juma? Kenapa Septuaginta yang kitabnya orang Yahudi itu kalian katakan perjanjian lama? Oke. Kalau tentang itu sebenarnya saya tidak ada kesana ya. Saya hanya ingin menjelaskan tentang mengapa saya menjadi Kristen, gitulah. Ya, silakan Bang, silakan. Mengapa saya menjadi Kristen? Karena saya menerima sebuah kitab yang dinamakan Alkitab ya. Tapi bahasa aslinya entah mana, nanti saya tidak mempersoalkan itu ataupun Bible. Itu saja. Apakah saya berasal dari bagaimana diterjemahkannya, saya nggak paham. Tapi ini saya tertarik ini Pak Juma. Tadi Pak Juma mengatakan Spanyol. Maksud Pak Juma apa kira-kira? Ya. Dan nanti kita lurus ke depan. Separuh nyolong dari agama lain, Pak.
Oke, separuhnya. Kitabnya agama Yahudi Septuaginta itu diambil oleh Kristen tanpa izin, tanpa legitimasi. Ya. Oke, sip. Ya. Kira-kira menurut Pak Juma, yang mana kira-kira kitab kami yang seharusnya kami pegang? Perjanjian baru aja, Pak. Oke, sip. Perjanjian baru. Ya. Oke, berarti kita akan mendiskusikan antara perjanjian baru dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Juma ya. Iya. Kita abaikan aja perjanjian lama itu, karena kita anggap itu, Pak Juma tadi menganggap kan itu tolongan ya. Oke, kita abaikan. Iya. Kira-kira apa yang perlu kita didiskusikan tentang perjanjian baru? Salah satunya mungkin Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46, Pak. Di situ Yesus mengatakan ada tertulis di dalam Tauratnya Nabi Musa bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Oke. Itu di mana tertulis di dalam kitab Tauratnya Yahudi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, itu pertanyaan baik ya. Yesus berkata bahwa ada tertulis dan ternyata buku itu tidak ada lagi. Artinya ada tertulis tapi bukunya tidak ada. Berarti tidak bisa dipersoalkan dong. Kecuali kalau bukunya ada, kemudian kita cari ternyata tidak tertulis, baru itu nanti jadi pertanyaan. Sekarang kata Yesus ada tertulis, lalu dicari bukunya belum ada. Akhirnya saya rasa itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi perjanjian lama itu bukan Taurat. Loh, tadi Abang bilang, Pak Juma bilang bahwa kita abaikan perjanjian lama, kita membahas hanya perjanjian baru. Kok sekarang Pak Juma mungkin Tapi kan perjanjian faktanya lama? masih nempel di kitab Anda perjanjian lama walaupun itu. nempel, kan Pak Juma tadi bilang itu colongan. Jadi kita abaikan aja, nggak usah kita ungkit-ungkit. Nah sekarang ada atau tidak ada di dalam perjanjian lama? Perjanjian lama tadi Pak Juma bilang kan sudah colongan, berarti kita abaikan, ya toh? Sekarang kita berbicara. Iya, Tadi Pak Juma syukur bilang, Anda sudah kita pahami membaca itu. perjanjian baru saja sudah. Yesus berkata demikian. Nah, sekarang saya baca perjanjian baru Anda. Yesus mengatakan ada tertulis di kitab Taurat. Kitab Taurat itu yang mana? Iya, ada, tapi bukunya belum didapat karena belum diketahui sesuai dengan informasi Pak Juma. Berarti perjanjian lama itu bukan Taurat kan? Kan sudah kita bilang tadi, kita sepakat, kita abaikan, tidak usah kita bahas-bahas itu. Kenapa harus Pak Iya, Juma bahas lagi? tapi kitab Anda menuliskan ada tertulis di Anak kitab Medan. Taurat. Jadi Pak Juma benar Gitu gitu. Tadi Pak Juma bilang yang perlu dibahas hanya perjanjian baru. Tetapi ternyata begitu berbicara dia membuka lagi perjanjian lama. Ini kan nggak konsekuen kalau menurut Karena saya. di dalam kitab Anda ada tertulis seperti itu. Iya, Ada betul. tertulis di kitab Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ya. Tertulis di mana itu Tauratnya? Kan sudah dijelaskan ada tertulis. Tetapi Nah, di mana ternyata tertulis? kitabnya itu nggak perlu kita buka karena kita tadi sepakat tidak perlu dibuka itu. Lah kan Itu ada Pak disediakan percayain perjanjian aja. lama itu. Nah, kan Kan Pak ada. Juma nggak konsekuen berarti. Barusan saya sudah Yang saya jelaskan. katakan perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Ya Kitab sudah, Anda kita bercerita abaikan. tentang Kita kitabnya abaikan, orang nggak usah Yahudi. kita ungkit-ungkit. Bukan berarti kita tidak bisa buka kitab itu. Diabaikan Tadi jadi kan benar. sudah Yang Anda harus sadari kitabnya orang Yahudi ya kitabnya orang Yahudi kan gitu. Kita tadi sudah Tapi sepakat di- perjanjian lama saudara. tidak perlu kita buka. Diabaikan jadi Pak Juma yang kitab benar. saudara Diabaikan jadi Pak Juma yang benar. Anak Medan. Ya, Tidak Jadi diabaikan. Pak Pras ini. Diabaikan Satu-satu dulu jadi Pak Pras. diabaikan. Pak Pras. Dalam diskusi ini tidak usah kita buka perjanjian baru, perjanjian lamanya, karena tadi Pak Juma bilang itu colongan. Oke, saya setuju. Oleh karena itu saya ingin ya, bertanya. tapi ketika kita mencari data Pak, tertulis ada di Taurat. Oke, Kitabnya Yahudi. Ya, oke. Nah, di mana itu tertulis di kitabnya Oke, orang nanti- Yahudi bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara Oke. orang mati? Di mana? Nanti tertulis di setelah mana? ketemu akan saya tunjukkan sama Pak Juma. Oke? Jadi sementara ini kesimpulannya nggak ada. Ya belum dapat, bukan nggak ada, belum didapat. Oke, lanjut. Belum didapat. Pertanyaan berikutnya apa? Ya, dengarkan itu Bill, ya Bill, catat itu Bill, belum didapat Bill. Aku nggak setuju. Al-Quran Aku- bukan bahasa Arab, adik-adik. buktinya orang Maksudnya Arab, begini, bukan bahasa begini, Arab. Aku nggak setuju dengan jawaban Abad Pak ke-7 belum Medan. ada bahasa Arab. Pak, terus gini, maksud saya belum didapat seperti yang dimaksudkan Pak Juma. Ya berarti kamu Kita mau ganti judul. Jadi jangan jawab begitu. Kalau dijawab begitu berarti Bukan, udah Pak Pak Juma Juma, lu ya. benar Pak Juma. Gitu. Gimana? Jadi berarti lu kalau ngomong ya udah begitu, saya setuju ya berarti Pak Juma benar. Udah selesai dong, ganti topik. Bukan masalah Pak Juma benar, itu menang, bukan Pak masalah- Juma, Pak benar. Juma dapat gua kirimin hadiah deh. Gitu dong. Bukan saya mengatakan Pak Gimana? Juma. Hanya dalam sebuah diskusi ini, saya ingin mengikuti alur pikirnya. Perjanjian baru memang kitab saya, tapi dia tidak mengakui. Untuk apa saya berdebatkan itu, Pak? Ya berarti lu cuma mau Perjanjian beralih ke perjanjian baru gitu, nggak usah perjanjian lama udah nggak usah. Iya, dia tadi menginginkan seperti itu. Itu. Kita bahas saja perjanjian baru katanya. Nah, dia sendiri buka perjanjian lama, kan jadi saya bingung. Nah, ini kita bahas Lukas 24 itu perjanjian baru. Iya, Ada kita bahas aja tertulis itu. di Kalau kitab kata Yesus Taurat. ada, ya Nah, berarti saya ada. minta Anda tunjukkan di Taurat Maksudnya mana. begini, Pak, ya, begini. Nah, coba Anda Ketika tunjukkan di Taurat begini, Pak, mana. sebentar Pak Juma ya. Ketika ada Yesus berkata, saya percaya walaupun belum saya dapat. Ya, itulah istilahnya penjelasan saya. Walaupun teman-teman Kristen lain sudah ada yang mendapat, itu tentu kelebihan mereka dari saya. Cuman saya intinya apa yang dikatakan Yesus adalah iman bagi saya. Begitu ya. Tetapi saya yakin pasti ada, cuman belum saya menemukan, saya belum menemukan ayat yang kitab yang Bapak maksud.
Oleh karena itu saya tidak bisa menjelaskan. Tapi ada kitab itu memang, saya yakin. Di mana itu adanya di mana? Loh kan sudah saya bilang saya yakin ada, cuman saya belum menemukan. Kurang jelas penjelasan saya ini Pak Juma. Kalau di Septuaginta, di terjemahan Septuaginta ada nggak Pak? Kan perjanjian lama lagi katanya dibahas. Kita bahas perjanjian baru aja. Lah ini kita sudah bahas Pak, tapi kan kita harus membuktikan kebenarannya. Karena kitab Anda membawa-bawa kitabnya agama Yahudi. Iya Pak, cuma muter-muter lagi. Padahal sudah saya jelaskan ya. Saya yakin perkataan Yesus itu benar, karena dia adalah kebenaran. Tetapi Nah, bukan itu kira-kira terdapat di mana Pak Juma ya? Bukan karena dia berkata itu lalu saya harus dapat gitu, tidak. Bukan semua orang memahami dan mendapatkan apa yang disampaikan Yesus kepadanya, gitu. Manusia ini kan punya tingkat-tingkat kemampuan berbeda-beda. Mungkin Pak Tras dapat, Pak Billy dapat, saya belum dapat seperti apa yang Bapak maksudkan. Makanya saya tidak bisa mengarang-arang. Ya dengan demikian dia nyerah gitu loh Pak Juma, udah selesai berarti lo mulai tuh perjanjian sudah. dulu doang gitu. Lalu sekarang kita begini. Udah selesai. Pak Juma mengatakan bahwa di perjanjian baru boleh poligami. Ya dengar ya, bukan berarti Pak Juma benar ya. Cuman Ya. si Pak ini nggak mau jauh, dia menganggapnya begitu ya. Udah masuk ke babak baru dong Juma, dia mau ke perjanjian baru. Nah, sekarang Pak Juma mengatakan di perjanjian baru ada poligami. Oke, kita bahas. Di mana Di itu? dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mengambil seorang istri. Ya, Jelas tidak defend poligami. dulu tentang kitab ini Pak Medan, Sudah karena dia selesai, mengatakan sudah selesai. Taurat itu adalah kitab Yahudi, sedangkan yang pertama Tuhan dan Nabinya tidak tahu apa arti Taurat. Coba dia jelaskan dulu arti Taurat. Jelas Ya, dia pun nggak bisa menjelaskan, gak usah kita paksa Pak Billy. Enggak paksa. Jadi kalau dia tidak tahu kita bicara dengan kosong ini. Si anak Medan mau pindah topik. Nggak bisa. Ditetapkan dulu apa itu Taurat dan apa arti Taurat menurut hadis dan Al-Quran. Nggak bisa. Bang Billy, dia tidak bisa Al-Quran, menjelaskan karena dia Al-Quran tidak itu tahu bukan apa kitab kita paksa. definisi. Kalau dia tidak Ya, tahu bukan kitab berarti definisi. kalau dia tidak mampu Al-Quran jelaskan kita bicara hanya kosong ini. mengatakan kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran, bukan definisi yang diterangkan oleh Al-Quran. Berarti ketika berbicara tentang Taurat, kalian ngambang. Kalian tidak tahu apa Kok Taurat. ngambang? Tidak lebih. Taurat itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa arti Taurat dan Apa sebutkan arti kitab Taurat? Taurat apa? Apa arti Taurat? Oh ya, betul lah. Apa arti Taurat, Zabur dan Injil serta kamu jelaskan kitab-kitab apa itu kitab Taurat, oke? Supaya Itu kami kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, yang ketika diberikan kepada Nabi Daud, yang diberikan kepada Nabi Isa. Sudah selesai. Sudah selesai. Kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak pahami, semua susah. Saya termasuk- paham. Itu firman Loh. Tuhan yang datang kepada para nabi. Kamu Sudah jelaskan selesai. arti Taurat dulu. Saya ngerti tidak kan? punya kewajiban untuk menjelaskan Loh, arti berarti- Taurat. Nah, berarti apa? Berarti Ketika apa? Tuhan kamu berbicara Ya. tentang Taurat, Zabur dan Injil, dia berbicara mengambang, dia tidak paham apa yang dia katakan. Ini sangat memalukan loh. Ketika kalian Kenapa mendengar memalukan? sedangkan- Kenapa? Apa Kalian hubungannya? tidak paham arti Kenapa? Taurat. Iya, nggak ada hubungannya dengan iman kami. Kitab Taurat Enggak, itu enggak, diberikan kepada Nabi Musa. Iya, Sudah selesai. Contoh, saya kasih contoh ya. Ketika disebutkan Al-Quran, Al-Quran artinya apa? Bacaan, isinya. Kitab ya. yang diberikan kepada Nabi Oke, Muhammad. Al-Quran punya Sudah definisi. selesai. Iya, Al-Quran punya definisi. Al-Quran artinya bacaan. Ya, Al-Quran punya arti. definisi karena Al-Quran itu diberikan kepada kami. Sabar. Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa. Oke, Yang harus tahu Al-Quran- definisi Taurat ya kaumnya. Oke, umatnya. Al-Quran Gitu loh. Al-Quran diambil dalam bahasa Arab artinya kara, artinya bacaan. Nah, sekarang kamu pahami dulu apa isi arti Taurat dan Ya kamu tanya yang punya artikan. kitab. Kenapa Lah, tanya kamu saya? berbicara Taurat kamu nggak paham loh. Kamu jangan permalukan keagamaan kamu semua. Lucu, Berbicara lucu Anda ini. sesuatu yang kamu tidak paham. Lucu. Oh. Anda mencari premis ketika Anda kemudian ditanya tentang Lukas 24 di mana Yesus mengatakan ada tertulis tapi tidak tertulis. Jadi Itu begini, adalah dusta, itu penipuan jawab. namanya. Berbicara Aku dengan jawab. anak kecil Itu ini. penipuan. Aku jawab Jali Billy. Kasih waktu aku 3 menit boleh? Oke. Lanjut Pak Pras. Oke, ini orang Yahudi di masa Yesus, apakah mereka menantikan Mesias? Apalagi untuk membebaskan dari bangsa penjajahan. Pada waktu itu mereka kan dijajah kan. Di dalam Injil pun kita lihat, oh kami telah menemukan Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka selalu mengharapkan dipulihkannya kerajaan Israel. Walaupun Kristus sudah bangkit, dia mengatakan, kapan Tuhan dikau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan sampai gerah, ya kan? Itu ada di dalam kisah para rasul. Jadi mereka menantikan Mesias. Lalu datanglah seorang bernama Yesus. Ya, seorang bernama Yesus itu dia menyatakan dan mengajarkan, dan melalui dia mati dan bangkit, pengajarannya menyatakan bahwa dia itulah Mesias yang dijanjikan, yang di aspek penderitaan, dan ada Mesias yang akan datang kedatangan kedua kali. Jadi kenapa nggak boleh mengambil kitab Yahudi? Itu bukan kitab Yahudi, kitab itu menjanjikan kepada Abraham, yaitu oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan berkat. Lalu kepada Mesias ditugaskan terlalu sedikit. Nih ya,
Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi Mesias ini bukan ditugaskan hanya kepada keturunan Yakub, tetapi adalah kepada segala bangsa. Makanya kepada segala bangsa, waktu sang Mesias yang menyatakan diri Mesias yang adalah orang Yahudi, dan murid-muridnya di awal adalah orang-orang Yahudi, menyatakan dari perjanjian lama sampai kepada murid-muridnya mengajarkan semua itu, kita ambil seluruhnya, itu ada masalah apa? Nggak ada masalah, karena keselamatan yang dijanjikan melalui Mesias adalah kepada segala bangsa gitu. Jadi nggak ada masalah, bukan kitabnya orang Yahudi dipercayakan kepada mereka, tapi kitab itu menjanjikan sesuatu berkat untuk segala bangsa, karena Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa. Tuhan itu cuma satu, bukan Tuhan yang milik orang Israel doang gitu. Mereka mengerti secara salah aja, mereka menganggapnya demikian. Ya, kemudian kenapa dikatakan itu adalah perjanjian lama? Loh, karena di dalam perjanjian lama dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru. Kemudian Yesus juga mengatakan pada waktu penggenapannya, dia mengatakan inilah darahku, inilah perjanjian baru yang diadakan bagi kamu. Jadi kita mengatakan kalau gitu yang belakangan, yang kemarin itu apa ya? Perjanjian lama gitu. Karena perjanjian baru dimulai dengan darah Yesus gitu. Perjanjian yang Allah dengan Abraham dan semuanya. Jadi apa? Jadi perjanjian lama, nggak ada masalah. Dan kitab tanah kita terima semuanya. Nggak ada yang kita tolak. KJV itu terjemahkan berdasarkan tanah, bukan berdasarkan Septuaginta. Hanya 1 ayat, 2 ayat kali berdasarkan Septuaginta. Nggak ada masalah. Mau pakai tanah, mau pakai Septuaginta, kita tetap bisa memberitakan Kristus, Yesus adalah Mesias. 1 menit. Itu. Silakan. Oke, udah jelas Pak Juma ya. Ternyata terbukti ya. bahwa Kontennya fakta ditandai, dipaham tapi kenapa dari pula saya aku yang kena menjelaskan. di sini, Bang? Konten Anda ditandai kebencian, tapi aku nggak ngomong-ngomong dari tadi apa lah orang-orang. Jangan saling lapor lah. Teman-teman jangan saling lapor lah. Di sini dewasa juga. Gimana bisa? Bahwa Mana bisa fakta saya sudah menjelaskan saya lebih detail. Jauh sabar. daripada- Ya. Ini giliran saya. Gantian Terima kasih Pak Pras atas penjelasannya. Ya, Ya, terima kasih itu atas gantian Satu Suma. yang 3 menit. Anda harus Cuma 3 menit. satu yang Anda harus pahami. 1 MKB 1. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang terpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Jadi kalian ini hanya mendapatkan remah-remah. Sedangkan Mana kitabnya data? mereka. Data mana data? Sebentar. 1 MKB 1 Bentar, nomor Ibu Lilin, aku bisa jawab. 56 Ibu Lilin, nomor santai aja, aku bisa jawab. Kasih dia ngomong. 57. Itu 1 ya, agar Anda paham. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan tentang perilaku mereka sehingga mendatangkan kemurkaan Tuhan kepada mereka. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat daripada negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa di luar sekitarmu, sebab beginilah firman Tuhan. Lihat, aku sendiri yang akan melawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi jangan mimpi kemudian bangsa yang sudah dikutuk seperti ini akan melahirkan sebuah pengajaran di mana pengajaran itu akan sampai kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka aja yang mempunyai kitab udah hancur lulantah seperti ini, kalian siapa? Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 24, itu sangat jelas apa kata Yesus, ya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Nah, sekarang Kristen ini adalah agama yang membawa-bawa Mesias. Sementara Yesus kepada pengajarannya, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku rebah ke tanah, mendengarkan suara dari langit, jangan kau percaya. Ketika Paulus menulis surat dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Kristen malah percaya. Makanya berdiri agama di Antioquia sampai kepada Indonesia saat ini. Jadi saudara harus tahu bahwasanya ketika Taurat Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa, Musa sendiri di dalam catatan yang ada dalam kitab yang Anda gunakan, 1 mengatakan, menit. sedangkan kemudian aku masih ada di tengah-tengah kamu, kamu sudah memperlihatkan ketegilan tengkukmu, apalagi setelah aku mati nanti. Lalu kemudian, di dalam pengajaran Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baru itu adalah hukum Taurat, bukan kitab kanon nih. Jadi ayo, mari belajar dengan jujur. Silakan. Oke, aku jawab ya. Yang pertama, dia bilang Makabe. Lalu Makabe itu kan Makabe 1 ya. Peperangan Antiochus 4 Epiphanes ya. Dan itu hanya beberapa tahun kemudian dikalahkan oleh perjuangan Israel. Nah, di pasal 2 Makabe 2 ayat 13 saya bacakan ya, ayat 14.
Demikian pun Yudas telah mengumpulkan juga kitab-kitab yang telah tercerai-berai oleh peperangan yang menimpa diri kami. Semua sekarang, demikian pun Yudas telah mengumpulkan, Yudas ini apa? Yudas Makabe ya, telah mengumpulkan juga semua kitab yang sudah tercerai-berai karena peperangan yang menimpa diri kami. Semua sekarang ada pada kami, termasuk apa? Taurat dong. Jika kamu menemukan jika kamu memerlukan kitab-kitab itu, baiklah, kamu mengutus seorang untuk mengambilnya untuk kamu. Jadi bahkan kitab itu ada berlimpah-limpah. Dia mengatakan kepada yang di Mesir, karena surat itu ditujukan kepada orang Yahudi yang di Mesir. Jadi apakah kitab Tauratnya hancur, lebur, kemudian orang Yahudi begitu begonya, cuma ada satu salinan di bait suci, sudah dibakar, sudah tidak ada? No, orang Yahudi itu terkenal paling licik, paling lihai di seluruh dunia. Dia menyimpannya di dalam tempat-tempat orang mati, di dalam kuburan-kuburan. Nah, mereka memelihara sampai seperti itu. Makanya Paulus mengatakan kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Waduh, luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, mengenai bangsa mereka sudah dibinasakan gini. Oke, pembuangan yang pertama, dua kali pembuangan, tapi pada waktu zaman Yesus sudah kembali dari pembuangan. Kan cuma 70 tahun. Lalu pada masa Yesus juga mengatakan kepada mereka di dalam Lukas pasal 21 ayat 24, mereka akan tewas oleh mata pedang. Ini apa? Tahun 70. Dan dibawa sebagai tawanan kepada segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa-bangsa itu, sampai genap ya. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan bahwa angkatan ini, kata itu adalah Genea itu adalah ras ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Yaitu apa? Dia akan bangkit sebagai bangsa. Dan pengharapan tentang janji, tentang Mesias yang membawa kedamaian segala, itu masih dinantikan oleh orang Israel. Dan sekarang Israel memang benar terbentuk lagi. 1870 tahun hancur negaranya, 1948 bangun lagi. Kemudian Yerusalem direbut lagi tahun 7. Nah, sekarang Yerusalem diakui sebagai ibu kota negara. Kemudian tentang Mesias palsu, itu Yesus berbicara tentang akhir zaman, akan datang Mesias palsu, yaitu ada masih ada 1 menit ya. Masih ada 1 menit. Ya, kemudian di masa terakhir daripada 1 minggu itu, di pertengahan minggu, ya, mereka Israel akan diserang oleh Antikristus ya, dan mereka akan dikepepet sampai kepada Bukit Zaitun. Israel akan hancur, Kristus turun dengan dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dan menghancurkan segala bangsa yang menyerang Israel. Nah, itu adalah bicara apa? Bicara 3,5 tahun sebelum itu adalah karena iblis ada peperangan di sorga dengan Mikael, setan dilemparkan ke bumi, dia akan masuk memimpin untuk menyerang Israel, dan mereka akan mengatakan mujizat-mujizat, itulah Mesias palsu. Dia mengatakan dia itulah Mesias asli, dia itulah Yesus, dia itulah Kristus, padahal bukan. Itu adalah pengejauhan tahan daripada si ular tua itu. Itu yang saya bisa jelaskan. Thank you. Pas. Ya, pas Oke. Ya, Saya tambahin dulu sedikit Pak Pras. Tunggu jadi dulu. 1 MKB Saya 1 tambahin dulu. itu sudah sangat Tunggu. jelas mengatakan ya bahwa Taurat itu Tunggu dibakar semua. habis. Oke, Lalu 3 kemudian menit dulu semua. di dalam Jangan bicara, saya Yeremia tambahin dulu. 8 nomor 8 jelas Aduh, parah dikatakan bahwa bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana, kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini Yeremia 8 yang mengatakan itu. Di dalam original teksnya dikatakan seker. Seker itu dusta atau palsu atau bohong atau tipu. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian Mazmur Daud juga mengatakan hal yang sama. Tuhan harus bertindak sebab mereka telah merombak Tauratmu. Merombak dalam bahasa Ibrani dikatakan parar. Parar itu artinya mengingkari, membatalkan, diingkari, meniadakan, menggagalkan, merombak, menghancurkan. Itu dalam bahasa Ibrani. Parar. Parar itu artinya Tuhan harus bertindak karena mereka telah merombak Taurat. Lalu kalau di zaman Daud, ya, di zaman Musa sudah dikatakan hal yang sama. Di zaman Yeremia sudah dikatakan hal yang sama. Jangan mimpi melalui bangsa Romawi Yunani kita bisa menemukan Tauratnya Nabi Musa. Lawang di tengah-tengah pengikutnya, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kaum umatnya sendiri, mereka tidak lagi menemukan kitabnya Nabi Musa, apalagi dari Romawi, apalagi dari Yunani. Lalu kemudian saudara kita tadi mengatakan, oh itu berbicara mengenai akhir zaman. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan sesungguhnya semua ini akan ditanggung di angkatan ini. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 9, Antikristus Dajjal itu memang betul berasal dari tengah-tengah kita. Bukan Bang, cuma bentar bang. Abang dijeda bang. Pas abang ngomong kenapa bang Kendi menjeda? Kenapa giliran Oten ngomong itu nggak dijeda bang Kendi? Jangan kayak gitu. Suaranya bang Zuma jadi nggak kedengeran. Dengar, saya dengar terus loh. Saya dengar. Di kita kedengaran, di koma kedengaran, di bawah itu kalau live dijeda nggak kedengeran suaranya. Oh gitu, jangan, nggak boleh ya. Ada WA Bu. Oh iya, jangan gini, kalau lagi debat nggak boleh terima WA, terima telepon, terima apa, tolong di skip dulu, Iya, kasihan dong. enggak.
ada chat, ada urusan Ya. bisnis gua, ada teman Tuhan gua ngomong, ada urusan bisnis kerjaan gua ntar malam soalnya. Iya, Kalau nggak tahu, gitu tapi gimana gua bisa kasih gift ke kalian? Gini, kalau ada gitu kamu bilang sebentar, stop, saya lagi baca chat gitu supaya jangan kena jeda. Ya gitu, kasih tahu ya. Oke. Iya, kalau nggak gitu memang nggak fair. Jadi nanti si Suma jawabin saya, tapi orang nggak dengar, dipikirnya Suma nggak jawab atau nggak ngomong atau Oke, putus. siap. Oke, silakan. Siap. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan itu di akhir zaman, Yesus mengatakan dalam Matius 23, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Apa itu? Mereka orang munafik, mereka orang-orang yang kemudian pendusta, mereka kemudian orang yang sama seperti kena penyakit sampar. Itu satu perikop. Mereka disebut sebagai orang-orang buta. Mereka disebut kemudian seperti ular beluda. Mereka adalah pembunuh-pembunuh. Inilah yang diterangkan oleh Yesus, lalu kemudian kita masih bisa melihat dalam Yehezkiel yang saya katakan tadi. Yehezkiel 5 dan seterusnya. Lalu kemudian dalam Lukas 21, Antikristus itu melakukan penganiayaan kepada murid-murid Yesus, bukan kepada Kristen, murid Yesus. Dan itu dilakoni oleh pendiri agama kalian, yaitu Paulus. Ini nggak bisa kemudian kita lari kemana-mana. Yang pastinya ketika berbicara mengenai kitabnya Nabi Musa, sampai hari ini teman-teman Kristen hanya bisa berpegang kepada terjemahan buatan Lembaga Lai Indonesia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, 1 PKB 1 yang tadi itu sudah sangat jelas itu. Kalau saudara mengatakan, oh tidak, ada yang menyimpan. Tunggu dulu. Dihantam oleh Yeremia 8 nomor 8, Mazmur 119 nomor 126, di mana itu dikatakan bahwasanya Taurat ini sudah dirombak dan Tuhan harus bertindak. Makanya Tuhan murka kepada Bani Israel. Kalau kepada Bani Israel aja murka, lalu Kristen ini mendapatkan pengajaran itu dari mana? Sedangkan sumber sudah dimurkai, sudah dikutuk oleh Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, semua orang banyak yang ada di sini, semua orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Bani Israel aja dikutuk oleh Yesus, apalagi kalian. Gitu loh. Cara berpikirnya itu seperti itu. Silakan. Oke. Tunggu Pak Pras. Saya tambahin dulu sedikit Pak Pras. Oh ya, boleh, silakan. Oke. Jadi begini. Yang pertama, kita berbincang ini harus ada pemahaman. Yang pertama, semua tidak paham tentang apa Kalau itu Billy Taurat. masuk, aku masuk juga. Yang diam dulu, Neng. Jadi tambah Yang 3 menit ya. Oke. Gitu. Yang Jadi pertama- kamu 3 menit, gua 3 menit, Rifa 3 menit, Suma 3 menit. Silakan Dinda Oke. Rifa, silakan. Oke. Silakan Rifa. Yang pertama, cuma tidak tahu apa itu Taurat. Dia tidak tahu tentang apa aturan-aturan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dia tidak paham. Yang kita bicara ini sesuatu yang dia tidak paham. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah, atau kitab Taurat itu sudah rusak, atau kitab Taurat itu tidak perlu dipercaya. Tidak ada statement daripada Al-Quran tersebut. Artinya, Suma sudah melebihi dari perkataan Tuhannya. Ya, yang ketiga yang perlu diketahui bahwa kayaknya kita percuma kalau berbicara kalau Suma ini tidak paham. Ya, masih banyak yang harus saya sampaikan, tetapi saya sudah lupa lagi ini. Dilanjut dulu Pak bagi Pras. 2 ya. 5 menit bagi 2 ya. 5 Pak Pras menit bagi dulu. 2 ya. Nah, Pak Pras Oke. dulu. Ya, bagi 5 menit dibagi Oke. 2 Pak Pras dulu. Ya. Yeremia Saya pasal dulu. 8. Sebentar, aku ada WA sebentar. Ya, Aku ya, detik oke. satu Ya, detik. nggak apa-apa. Kita santai aja ya, nggak usah ngotot-ngototan. Ke topik ya, jangan pembicaranya jangan bikin topik baru. Cuma juga kalau bisa kalau ngomong judulnya jangan kebanyakan. 3 menit 6 judul gua bingung juga jawabnya. Difokuskan satu. Oke, saya baru ingat. Oke. Enggak, dia lagi terima WA. Dia lagi WA. Jadi kamu punya suara keputus sama penonton. Penonton nggak dengar semua. Billy, aku jawabin apa yang dia ngomong. Jadi aku nggak masuk ke topik baru. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kamu yang topik baru, aku yang jawab juga boleh. Atau kamu sambil juga kalau yang saya kurang kamu jawab. Ya. Nggak apa-apa supaya rapi aja. Kita di sini kedengeran ngomongan kita, tapi di netizen di YouTube-nya Bang Duma takutnya nggak kedengeran. Oh iya betul. Ya tapi kasih tahu juga, saya begitu boleh nanti kasih tahu ya. Barusan keputus jeda gitu ya. Kalian harap sabar. Kamu yang ngomong dari Rifa ya, Rifa. Tunggu, saya belum selesai Pak Pras. Enggak. Dia kasih keterangan untuk penonton. Dia kasih keterangan untuk penonton doang, bukan untuk debatnya. Sesudah ini kamu. Dari Rifa kamu. Nggak. Rifa cuma kasih keterangan aja ke penonton. Silakan Rifa. Ya gini loh, dan tadi kan diam dulu sih, penjelasan dari tadi yang kita dengerin tadi. Billy kan bilang gini, mana arti Torah kalian? Loh Bill, gini loh Bill, kami ini umat Islam loh Bill. Panduan berkeyakinan kami itu Al-Quran bukan Torah. Tapi kami diperintahkan percaya, kecilin suaranya sih. Kami diperintahkan bahwa kami harus percaya bahwa pada zaman Nabi Musa Torah itu diturunkan. Nah Torah itu menggunakan bahasanya Nabi Musa.
Dan kami tidak punya kewajiban untuk menjelaskan arti Torah itu ketika kami diskusi, karena kami kutip kitab yang kalian klaim sebagai Torah itu, yang sebagai perjanjian lama itu, bukan untuk keyakinan kami, tapi untuk menampar dan menabuk muka kalian gitu loh. Terkhusus lu, Bil. Jadi tidak ada parameter kebenaran kita. Tunggu, oke, bentar dulu. Dari tadi gue diam aja dulu. Nah, kita tidak punya parameter kebenaran untuk menyatakan bahwa kami harus tahu Torah, arti Torah dulu, baru kami bisa berdiskusi, baru fakta kebenarannya berdasarkan. Itu nanti dulu Pak Farhan. Belum ya? Iya belum. Enggak, Ya, kamu cuma kasih keterangan. Shalom Bang Kendi, shalom. Kamu cuma kasih Shalom, keterangan Bang Kendi. kenapa ada post. Oh gitu. Iya, kasih Oh ya udah, keterangan sekarang. Lanjut. Jadi teman-teman yang ada di YouTube Bang Zuma, kalau tadi kita terhenti itu karena host atau Bang Kendi ini sedang ada telepon. Sorry, lanjut. Aku lagi di musola ini, musola dulu. Nah, lanjut. Aku lagi ada urusan kerjaan. Ntar malam dapat duit. Kalau nggak gitu gue dapat duit dari mana bisa kasih kalian gift itu. Alah, nggak pernah ngasih gift pun Bang Kendi. Ya udah lu kawin sama gua kasih gift. Nggak mau kalau lu nggak syahadat. Ya udah gua syahadat. Ayo. Ada lanjut. Gila lu lanjut diskusi. Ayo gua syahadat ya. Terus ayo gua syahadat ayo. Tapi kapan kita nikah? Itu penang. Udah nggak apa-apa. Iman. Nggak apa-apa. Ayo. Jangan jadi guyonan. Tapi jadi guyonan. Maksud gua gini, habis syahadat di week dulu ya kan, habis itu kemudian 3 hari lagi gue balik lagi ke Kristen. Tapi kan ada ayat kalau lu murtad gak akan diperbarui sekali lagi. Oh bisa. Yesus tidak akan pernah disalib buat lu sekali lagi Bang Kendi. Yesus tidak akan disalib untuk kedua kalinya. Udah nggak usah ngaco, lanjut macam-macam. Lanjut. Oke, Billy silakan. Oke. Jadi begitu ya. Ketika disuruh beriman sesuatu yang mereka tidak pahami, ini apa namanya? Harus cerdas. Kalau hanya mengetahui bahwa Taurat itu artinya kitab yang diturunkan kepada Musa, apa substansinya, apa maknanya, apa artinya. Akhirnya mereka seperti ini, seperti liar. Ketika membaca tentang ajaran daripada kitab-kitab orang Kristen, mereka kebingungan dengan tuduhan yang mereka tidak paham. Coba, di dalam pembicaraan tanpa bukti dan fakta, apakah itu bisa dibenarkan? Logika aja kalian yang lurus, ya, berpikir yang cerdas. Janganlah dibodoh-bodohi, ya. Kemudian, jikalau mereka mengatakan kitab Taurat sudah tidak benar lagi, sudah dirubah, artinya yang pertama, Al-Quran tidak berkata demikian. Apakah mereka lebih pintar daripada Tuhan dan Nabi mereka? Yang ketiga, jika benar pun yang terjadi bahwa telah dirubah, jika benar telah dirubah, yang salah siapa? Ya Tuhan mereka lah. Karena di dalam surat As-Saffat 96 berbunyi begini teman-teman, ya. As-Saffat 37 ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Siapa yang merubah itu? Adalah perbuatan Tuhan juga. Dia yang membuat manusia untuk merubah seperti itu. Kalau kita buka dalam surat 37 ayat 96, Al-Saffat 37 ayat 96. Ini macam apa ini? Dia membuat, si Tuhan membuat, kemudian dia yang merusak. Ini nggak masuk akal ini. Harusnya dia, kalau dia bahwa Taurat itu adalah kalamnya atau suaranya atau firmannya, kenapa dia tidak menjaga? Ya semoga kalian cerdaslah dalam menanggapi ini. Ya sekali lagi buka surat Al-Saffat ayat 96 atau surat 37 sampai 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya. Kemudian kalau mereka berbicara dirubah, harus perlu ada bukti dan saksi. Bukti lah paling tidak. Mereka pegang kitab Tauratnya nggak apa? Ada nggak? Taurat aja mereka tidak paham. Isinya apa? Nggak paham. Nggak ada Taurat di dalam Al-Quran, tidak ada. Bang Billy, Al-Quran ya. Bang Billy, kau jaga emosimu. Nggak perlu kau banyak ngomong sama orang yang Bang Billy. Karena panjang kali lebar pun kau jelaskan sama orang ini. Pada hakikatnya memang orang ini bebal. Mereka kan dia bilang ini percaya tentang. Ini kita lagi diskusi nanti aja. Ini bukan lagi ngomelin orang. Bukan, Bang. Diskusi itu sama mereka berdua ini nggak ada pentingnya. Karena apa? Mereka dua ini sudah bebal, sudah dikasih tahu kebenarannya pun tetap ngeyel. Enggak, Bu. Kita nggak apa-apa, biarin, kita nggak boleh ngata-ngatain gitu, biarin aja kan sama-sama nanti. Sekarang gini, nggak apa-apa. Jadi gini loh, pendengarnya itu ada 496 orang, jadi biarkan mereka yang menilai, bukannya kita hentikan pembicaraan. Iya, Bang, makanya itu. Biar aku buka. Ini kan ada 400 lebih ya. Biar aku buka. Jadi mereka berdua ini jangan lalap, kalau bahasa Bataknya lalap, untuk membahas Alkitab kita. Sedangkan mereka pun di dalam Al-Qurannya belum tentu mereka tahu, bahkan mereka mengarang-arang cerita pun bisa. Itu salah satunya si Juma pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Duda, Umi Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, host. Ya, silakan ocehan ya. Bagaimana host? Ada Bang Billy mau naik lagi nih. Enggak host. Host, aku mau tanya, pembicaraan kita dilanjutkan, diteruskan atau enggak nih, host?
atau berhenti karena ada pembicaraan orang-orang lain yang hanya untuk kalau lanjut yang kayak ibu ini saranin nanti aja Bu, nggak boleh begitu. Ya udah, aku bukan mengatakan ibu benar salah ya isinya atau apa, cuman kan kita lagi pembicaraan sampai separuh gitu. Gini, maaf Bang Candy, saya izin turun karena saya hanya ingin menyadarkan mereka ini jangan bolak-balik membahas Alkitab, sedangkan Al-Quran mereka pun tidak mampu untuk mereka bahas. Saya izin turun, saya tidak suka berbicara pada orang-orang yang seperti ini. Izin. Ya kalau ibu yang mau bicara dengan Anda siapa? Saya pembicaraan sepihak baik dari Kristen maupun Islam, kalau ngomong gitu dianggapnya ya itu kata lu. Ya, kita harus buktikan melalui diskusi, bukan melalui kita ngomongin orang gitu. Nggak boleh ya. Oke. Benar Bang. Nah, setuju ya. Baik Islam maupun Kristen, saya bukan mengatakan agamanya ya. Saya mengatakan prinsipnya gitu. Oke, aku ada waktu berapa menit nih? Jadi bingung saya. 3 menit kayaknya. 3 menit ya? Oke. Mulai awal. Oke, aku sebenarnya udah agak lupa, cuman aku ingatnya begini. Yeremia pasal 8 ayat. Saya ganti akun. Iya. Di sini ada dikatakan bahwa pena palsu penyurat yang membuatnya menjadi bohong gitu ya. Ini perkataan ini kalau kalian mengerti konteksnya, yaitu di dalam pasal 8 ayat 7 dikatakan, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana, kami mempunyai Taurat Tuhan. Ya, jadi mereka tidak mengetahui hukum Tuhan, tapi mereka mengatakan mereka bijaksana, mereka mempunyai Taurat Tuhan. Jadi kalau mereka nggak mengenal hukum Tuhan, apa yang mereka katakan apa? Palsu. Bukan berarti kitab Tauratnya sudah dipalsukan, tapi pengajarannya dan tulisan-tulisannya tuh, tulisan rabinik tuh, yang Gemara segala tuh, yang ngomong sesara aja. Siapa namanya Ribka aja, umurnya dipernikahkan dalam waktu umur 3 tahun, tapi bisa nimba di itu untuk kasih minum semua ontak. Jadi kan itu udah lucu gitu ya. Itu dia yang dibilang pena palsu tuh, salah satunya. Kemudian mengatakan bahwa mereka merubah Taurat, itu adalah orang-orang fasik. Mereka tidak menuruti Taurat, bukan kitab Taurat dirubah-rubah. Kemudian mengenai Matius, Matius pasal 24 ayat 3 dikatakan, ketika Yesus di bait suci, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap dengan sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dunia? Lalu baru ayat 23 dan 24-nya dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau ada Mesias ada di sana. Janganlah kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ayat 3-nya mengatakan apa? Yaitu tentang tanda kedatangan. Yesus menjawab itu bicara tentang tanda kedatangan, ada Mesias palsu. Jadi kapan? Ini udah datang belum? Belum kan? Kedatangan Tuhan yang kedua kan, yang namanya kiamat itu kan akan datang. Jadi Mesias palsunya itu di masa yang akan datang gitu. Sekalipun sepanjang zaman ada orang-orang yang adalah antikristus gitu. Kemudian apalagi yang cuma ngomong saya udah lupa. Ya udah, itu aja deh. Ya. Aku cuma jawab aja yang serangan dari si Billy, kalau saya ngejawabin aja. Oke, silakan sekarang si Rifa. King of enggak, sebentar, ada Pak King of Yerusalem. Ada yang mau dibicarakan, Pak, atau mau ditentang mereka, Pak? Waktunya Islam. Atau 1 menit King tuh, of Yerusalem. kan saya cuma ngomong 2 menit kan. Ya. King of Yerusalem. Naik komal tapi diem. Pak King of. Ditinggal kencing, tinggal makan. Mungkin dia ketiduran kali, tapi dan masa baru naik udah tidur. Woi, kalau naik konser 1, 2, 3, 4, kasih Riva 5, udah 6, 7. Aku turunin ya, Pak. King of Yerusalem. Ya betul, tegas Pak. Riva silakan. Gue bingung. Riva Pak sekarang. Kok pada diem semua? Riva kok diem juga? Suma juga diem. Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Waktunya Bang Yes. Waktunya Juma atau Riva? Ya oke, silakan. Iya, jadi ketika kita berbicara mengenai Taurat Musa, Islam Kristen tidak ada yang mampu menunjukkan kitab itu. Jadi apapun kemudian yang kita gunakan, narasi seperti apapun, seindah apapun yang kita gunakan untuk mengatakan Taurat itu masih ada, faktanya itu sudah nggak ada. Maka ketika kita memaknai Mazmur 119, 126 bahwa Taurat yang dimaksud di situ adalah ajaran yang kemudian mereka langgar, tapi faktanya kitab Tauratnya itu sudah nggak ada. Itu nggak bisa kita pungkiri. Yeremia 8 nomor 8, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, yang muncul kemudian adalah surat-surat yang menceritakan, yang membahas tentang kitabnya Nabi Musa. Kitab Nabi Musanya sendiri mana? Maka kemudian Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Mereka didatangkan kepada mereka itu sebuah kebenaran
mengajarkan aturan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka kemudian melanggar aturan itu, mereka melemparkan aturan Tuhan itu. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Sehingga ketika teman-teman baik Yahudi maupun Kristen mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, berarti Al-Quran ini keliru. Karena Al-Quran mengatakan innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-keterangan yang jelas, berupa petunjuk yang jelas setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, Torah dan Injil, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Nah sekarang kalau ini salah, berarti orang-orang Kristen saudara-saudara saya mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Al-Quranmu salah, ini loh kitabnya Nabi Musa. Tapi kan sampai hari ini tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan itu. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bihi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil, Alkitab, lalu kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit, harga murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan dan tidak menelan dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mungkin kemudian mereka disucikan. Mereka akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ini Al-Quran yang mengatakan. Tapi kalau kemudian teman-teman Kristen mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa, Al-Quran ini salah berarti. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada satu manusia pun atau satu negara pun atau satu kekuatan pun yang mampu menunjukkan ini loh kitabnya Nabi Musa. Tidak ada. Bahkan Al-Quran dengan sangat-sangat valid mengatakan bahwasanya innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi wa ra'ya bainahum. Sesungguhnya ajaran yang ridai di sisi Allah hanyalah ajaran Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Bahkan Allah mengatakan, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah, ketetapan-ketetapan Allah, padahal engkau mengetahui. Nah sekarang kalau teman-teman kesemua, oh Taurat Nabi Musa itu masih ada mana? Di mana itu? Seperti apa wujudnya? Seperti apa bentuknya? Tidak ada yang mampu menunjukkan. Siapapun itu, termasuk praktisi Yahudi hari ini. Demikian, silakan yang lain. Rifa lagi sholat. Belum bisa, masih di musola, masih di musola, ganggu orang lain. Masih sama aku ya, aku jawab ya. Oke, tadi aku udah jawab. Jadi pena palsu itu bukan berarti Tauratnya yang dirubah, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan, hukum Tuhan, tapi mereka mengatakan mereka bijaksana, mereka menyatakan Taurat gitu loh. Jadi yang mereka ajarkan itu adalah pena palsu gitu ya, bukan berarti Tauratnya sudah dirubah-rubah. Dan yang di dalam Mazmur 119-126 itu adalah bicara tentang orang fasik yang merombak Taurat Tuhan, bukan berarti kitab Taurat dirubah. Nah, kemudian mengatakan bahwa ya memang ini ada dua hal, yaitu antara kitab Taurat yang sudah dirubahkah atau Al-Qurannya yang palsu gitu ya. Kalau menurut Juma ya pasti kepercayaannya kitabnya dia pasti adalah yang asli. Tapi itu menurut Juma, karena setiap anak itu juga merasa bapaknya paling hebat, belum teruji gitu ya. Kemudian apakah kitab Taurat Musa masih ada? Loh, kalau yang dimaksud adalah kitab yang ditulis langsung oleh Musa ya jelas nggak ada. 3.500 tahun bagaimana bisa bertahan tanpa pemeliharaan? Tapi kan yang namanya kitab itu kan ditulis lagi. Nah, kitabnya Utsman ada di mana? Apakah komplit? Ya, nggak ada juga gitu loh ya. Jadi kenapa kok cuma ada manuskripnya cuma sedikit? Ya karena sudah hancur yang ditulis-tulis gitu. Apakah orang berpikir ini harus gua jaga sampai ribuan tahun? Kalau hanya berdasarkan bahwa harus begitu-begitu, harus ada yang aslinya segala, ya itu nanti Harry Potter aja yang paling valid 4.000 tahun kemudian, karena diketik di dalam komputer ya kemungkinan masih ada filenya ya, masih sesuai dengan aslinya persis banget gitu ya. Jadi nggak bisa itu sebagai parameter. Kenyataannya adalah di zamannya Makabe tadi udah saya tunjukin kan. Setelah perang selesai, si penulis Makabe 2 mengatakan bahwa masih ada, bahkan semuanya komplit gitu. Bahkan mau dipinjamkan juga kepada Mesir. Berarti ada berapa? Ada 2 salinan dong, paling sedikit. Lalu kemudian zamannya Yesus mengatakan 1 titik 1 koma pun tidak akan ditiadakan. Berarti zaman Yesus ada Taurat nggak? Ada Taurat Musa nggak? Ya jelas ada. Yesus dan para murid mengutip Taurat, iya. Kemudian tahun serat penemuan di Gua Qumran itu adalah manuskrip dari tahun 250 Masehi, bahkan ada yang 350, yang tahun 700 sebelum Masehi juga ada. Yang banyak adalah 250 sampai 50 Masehi, 50 sampai 75 Masehi. Itu
sebelum Masehi sampai sesudah Masehi ya, itu ada gitu loh. Itu terbukti ada. Zaman Yesus ada. Kemudian ada terjemahan yang namanya Aquila of Sinop. Dia menerjemahkan dari bahasa Hebrew ke dalam bahasa Yunani. Loh kalau gitu berarti Taurat ada nggak? Kitab Perjanjian Lama ada nggak? Ada dong. Kemudian pada waktu tahun 150 Theodosian juga menerjemahkan dari bahasa Hebrew ke dalam bahasa Yunani gitu. Kemudian tahun 200 si Markus si penterjemah juga ada. Kemudian tahun 200 lebih si siapa namanya? Si Origen di buku di dalam Hexapla yang terdiri dari 6 baris. Baris pertama itu adalah kitab Yahudi gitu ya. Baris kedua Aquila, baris ketiga apa sampai 6 baris gitu ya. 6 baris kitab suci dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Lalu tahun 400 Jerome menerjemahkan Latin Vulgate. Dia juga ada mengambil dari Ibrani. Kemudian tahun 600 ada apa namanya? Apa bin Asyar tuh, Babylon punya Nikut. Nah, berarti kan ada tahun 900 itu yang Aleppo baru manuskripnya ada sampai hari ini. Jadi yang masalah itu bukan masalah ada nggak Tauratnya, ya ada dong. Kemudian kalau nggak ada berarti Tuhannya tidak berdaulat dong. Tuhan bisa dirubah-rubah firman-Nya, nggak bisa menjaga, kuasanya kurang gitu. Nggak mungkin, nggak masuk akal Tuhan gitu. Kalau kamu mau percaya Tuhannya kayak gitu terserah. Tuhannya Israel, Tuhannya di dalam kitab suci, Perjanjian Lama Perjanjian Baru tidak demikian. Tidak ada satu burung pun jatuh ke bumi di luar daripada kehendak Bapakku yang di sorga. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itulah Allah yang dibicarakan di dalam Alkitab. Jadi kita nggak percaya seperti yang dikatakan oleh Suma. Dia mau percaya gitu ya terserah, itu kan imannya dia. Oke, silakan Billy. Oke, jadi begini. Yang pertama saya mendengar tadi ya, bahwa Al-Quran mengatakan melaknat. Mana buktinya? Siapa yang dilaknat? Tidak ada yang dilaknat. Contoh, Turki melaknat Israel, ya hancur Turki. Gimana ini? Parah ini kalau bicara melaknat, iklannya aja ini, buktinya nggak ada. Justru makan Tuhan makan senjata ini kalau kulihat. Ya, kemudian Al-Quran berbicara tentang kitab Taurat, ya, dan Taurat. Muslim tidak tahu, tidak bisa membedakan apa beda Taurat sama kitab Taurat. Nggak paham mereka. Ketika dikatakan Taurat, yang di dalam pikiran mereka berarti itu adalah kitab Taurat. Karena kenapa? Mereka nggak paham apa kata Taurat. Ini masalahnya dengan mereka, permasalahan di dalam kehidupan mereka. Yang menyalahkan tentang kitab Taurat, mereka tidak paham apa yang mereka pahami ini. Ini yang susah. Makanya saya katakan ini kayaknya berbicara dengan anak kecil ini. Tidak tahu apa-apa tapi marah-marah, nggak jelas. Nuduh-nuduh, tidak paham. Ya. Ketika kami menunjukkan bahwa ini adalah kitab Musa, mereka tidak tahu mana itu Taurat, mana itu kitab Sabur, mana kitab Injil. Mereka nggak tahu, nggak ada yang mereka pegang. Jadi tuduhan mereka nggak ada dasar. Setelah apanya mereka? Apa mereka pernah melihat atau membaca kitab Taurat, Sabur, dan Injil? Artinya aja mereka tidak paham. Isi pun daripada kitab Taurat, mereka yang rubah. Apa yang dikatakan oleh para nabi, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu tentang perkataan para nabi, tentunya Isa akan sesuai dengan cerita para nabi. Kan mereka hanya berkata beriman, ya. Apakah ketika saya tahu bahwa Suma itu ada mobil Mercy, artinya saya beriman kepada Suma? Kan nggak begitu cara berimannya. Ini pola pikir seperti apa ini? Jadi itu yang saya maksudkan ya. Kalian harus paham dulu apa itu Taurat, apa itu kitab Taurat ya. Dan soal laknat nggak usahlah didengarin karena nggak ada buktinya. Kalian yang melaknat, kalian yang makan laknatnya. Itu kasihan juga kan itu. Itu aja yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Dilanjutkan. Lanjut Bang Juman. Oke, baik. Jadi kalau cuman mengatakan ada, tapi tidak bisa menunjukkan itu apa artinya. Belum lagi Tuhan sendiri, ya, di dalam Al-Quran menerangkan bahwa kitab terdahulu itu dirubah-rubah. Dan itu buktinya. Kalau kita melihat kitab Bereshit, Shemot, Wayikra, apalagi Debarim, Bemibrau dan seterusnya, jelas sekali di situ menerangkan bahwasanya penulis itu menuliskan tentang kematian Nabi Musa. Membuktikan bahwa kitab itu tidak dituliskan sama yang tidak dituliskan oleh Nabi Musa itu sendiri. Karena tidak mungkin kemudian Nabi Musa itu menuliskan tentang dirinya, membahas tentang kematian dirinya. Itu bukti bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak keliru. Secara data kalau kita melihat sesuatu yang tidak rasional, misalnya yang diterangkan di dalam kitab saudara yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Bagaimana di dalam, kita ambil satu contoh, misalnya di dalam kitab Bereshit dikatakan di pasal 6 nomor 3, sebab suatu kisah menceritakan bagaimana kemudian di sana diterangkan Tuhan teguh pendirian dalam menetapkan usia maksimal manusia. Apa itu? Manusia dibatasi usianya hanya 120 tahun. Apa betul ini firman Tuhan? Sedangkan Nabi Nuh itu hidupnya 900 tahun lebih. Boleh Anda lihat di dalam Bereshit 9 nomor 29. Nah, inilah bukti bahwasanya Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan.
Ini Al-Quran tidak akan pernah keliru menerangkan itu. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau merubah-rubah? Mengapa kau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Nah sekarang, hai Al-Quran, bagaimana kau membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu mencampur adukan? Lihat keadaan hari ini. Apakah kitabnya Musa, Nabi Musa itu masih ada? Kalau ada, hanya di mulut. Pembuktiannya tidak ada. Nah kalau dikatakan, mana kitabnya Utsman? Al-Quran itu dilestarikan berdasarkan budaya lisan, hafalan. Kalau kitab Kristen dibudayakan dengan tulisan. Kalau tulisannya hilang, selesai. Dulu ya, aku bikin kopi dulu ya. AFK, Silakan, kopi dulu. silakan. Kalau tulisannya hilang, tamat riwayat. Kalau Al-Quran itu dilisankan, dihafalkan. Meski tulisan Al-Quran hilang, apalagi hanya sekedar Utsman punya mushaf, itu tidak ada artinya. Kenapa? Ada jutaan penghafal Quran. Nah inilah bedanya kita. Makanya saya cari mana kitab Nabi Musa. Nah, inilah tunjukkan sekarang. Kalau hanya mengatakan ada, tapi buktinya nggak ada, nggak bisa ditunjukkan. Mana itu? Perjanjian lama itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi banyak hal yang kemudian yang harus saudara-saudara saya ini pahami dengan baik. Belum lagi ketika dikatakan dalam Ulangan 31 nomor 27. Sebab aku mengenal kalian, ya, dan mengenal tegar tengkuk kalian. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kata siapa? Kata Musa. Antara zamannya Musa dengan zamannya Kristen abad pertama itu hampir 2000 tahun. Bagaimana mungkin kemudian zaman Musa sudah memprediksi kedegar tengkuk kaumnya, kemudian muncul sebuah kitab mengatasnamakan Tauratnya Nabi Musa. Apalagi sekarang sudah 4000 tahun lebih, kitabnya Nabi Musa mana? Anda mengatakan sudah hancur. Yes. Lalu siapa yang menghafalkan? Siapa yang menelaah hafalan itu? Siapa yang menyampaikan hafalan itu? Kepada siapa hafalan itu diuji? Apa dasarnya mengatakan hafalannya sudah benar? Tidak ada. Maka Al-Quran satu-satunya pegangan yang harus kita pegang hari ini. Itu menurut saya. Silakan Anda bantah. Bang, saya nambahkan Bang. Jadi tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Pras di awal-awal diskusi tadi bahwa mengatakan Yahudi itu licik, menyimpan-nyimpan bla 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 segala macam. Itu sudah lumayan ya diakui sama Pak Pras bahwa begitulah karakteristik dari Bani Israel. Dalam Al-Quran pun juga begitu Pak Pras. Mereka menyembunyikan. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Pras bahwa orang-orang Bani Israel itu sangat licik dan menyembunyikan ketika di Makabe ya. Torat-torat itu dibakar tapi mereka menyembunyikannya. Begitulah kata Pak Pras. Ini sesuai juga sih dengan Al-Quran mengatakan. Bahkan bukan cuma itu Pak Pras. Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa mereka itu suka menyembunyikan sesuatu yang benar. Nah, bahkan mereka itu jangankan merubah kitab suci, jangankan menyeleweng kitab suci. Dalam kitab Yeskiel pasal 22 ayat 26, imam-imamnya, ini bicara tentang orang-orang petingginya loh ya, bukan orang Bani Israel biasa loh. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Nih, ini loh kata di Yeskiel. Siapa sekarang yang tidak membedakan mana najis dan tidak najis? Apakah kami umat Islam atau kalian? Ada batasan bagi kalian mana najis mana tidak? Itu di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 26. Imam-imamnya orang Yahudi memperkosa hukum Torah. Kalian bukan cuma memperkosa, bahkan kalian ikuti orang yang membatalkan hukum Torah itu, yaitu Paulus dalam Efesus pasal 15 ayat 22. Efesus berapa lupa. Ya, intinya ada pembatalan, jangankan memperkosa. Kemudian kata Yeskiel di dalam kitab 22 ayat nomor 26 lagi, bahkan tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Nah, kalian dengan kami umat Islam, siapakah di antara kita yang tidak membedakan mana tahir, mana tidak tahir, mana yang najis, mana yang tidak najis? Siapa di antara kita? Inilah yang mengikuti orang-orang Yahudi Bani Israel itu, yang memperkosa hukum Torah. Sementara kami umat Islam jelas menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Torah itu ada cahaya ya kalau nggak salah ya, dalilnya dalam Al-Quran ya. Nanti Bang Duma tambahkan ya, karena aku habis sholat jadi nggak pegang data. Nah, artinya ada penjelasan dalam kitab kalian sendiri. Even kitab kalian itu bisa kalian percaya sekalipun, kalian tetap dibantah oleh kitab kalian gitu loh. Bukan kami umat Islam ini. Nah, bagaimana kalian mau menyatakan bahwa kitab kalian inilah yang perjanjian lama itulah yang benar? Sementara jelas bahwa Pak Pras pun tahu bahwa perjanjian lama itu pun terjemahan dari terjemahan. Kenapa saya bilang terjemahan dari terjemahan? Terjemahan LAI bahkan tidak konsisten Pak Pras menerjemahkan antara teks Mesorah dengan teks Septuaginta. Ingat, teks Mesorah itu teks berbahasa Ibrani, teks Septuaginta berbahasa Yunani. Ada perbedaan di antara kedua teks ini.
Tapi LAI sendiri tidak konsisten mengambil terjemahan di antara dua ini. Bagi yang menguntungkan buat doktrin Kristen diambil, bagi yang tidak menguntungkan diambil. Contohnya begini, dalam Septuaginta dituliskan bahwa bukan seorang duta, tetapi akulah, ini dalam Yesaya kalau saya tidak salah, akulah yang akan turun menyelamatkan. Tapi di teks Mesorahnya malaikat Tuhan. Yang diambil LAI apa? Septuaginta. Ketika di dalam Hosea pasal 11 ayat 1 di teks Mesorahnya tertulis pernyataan bahwa dari Mesir kupanggil anakku, itu teks Mesorah loh ya. Giliran Septuaginta menuliskan dari Mesir kupanggil anak-anaknya, yang dikutip teks Mesorah. Padahal kedua teks ini berbeda. Jadi kitab kalian itu pun, LAI yang kalian pegang sekarang ini pun tidak konsisten mengambil terjemahan dari terjemahan. Jadi kitab kalian adalah terjemahan dari terjemahan yang diterjemahkan entah berapa kali terjemahan. Gitu ya. Terima kasih. Dan kita nggak tahu siapa yang menerjemahkan itu. Kalau memang kalian tahu, sebutkan satu nama saja di antara 77 orang yang menerjemahkan kitab kalian itu ke dalam bahasa Yunani. Bagaimana kalian bisa percaya kalau kalian tidak jelas siapa penulis atau penerjemahnya? Jangan-jangan orang yang lagi mabuk. Buktikan kepada kami bahwa kitab kalian itu, terjemahan itu bisa dipercaya. Nah, beda Al-Quran saya mampu jelaskan nanti. Silakan dilanjut. Terima kasih. Lanjut mana ini? Tes, belum? Kok pada diam? Bang Zuma? Oke, saya tambahin dulu ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa yang menerjemahkan orang gila, jangan-jangan yang merubah dari kitab Arab, dari huruf ijasi Arab, dari Arab gundul dan Arab sekarang, jangan-jangan gila juga. Kan begitu? Saya hanya ikut perkataan kamu loh. Apa orang gila yang merubah itu? Kau jawab dulu itu. Cobalah perkataan yang baik dan yang bagus. Ini langsung jawab aja. Inilah kenapa kami harus mengetahui, Billy. Kami ini harus mengetahui siapa penterjemah kitab kami, siapa penulis kitab kami. Makanya saya bilang, kalau kalian tidak tahu siapa penterjemah dan penulis kitab kalian, jangan-jangan kalau ada orang yang mabuk lagi menulis kitab kalian gimana? Karena zaman dulu orang sering mabuk loh. Maksud aku tuh begitu, Bill. Bukan menuduh kitabmu diterjemahkan orang gila. Jangan-jangan karena kalian tidak mengetahui siapa penulis dan penterjemahnya. Kalau kami jelas, penulis kitab kami jelas, penterjemahnya pun jelas. Bahkan secara akademis ilmunya ada apa? Ilmunya ulumul Quran. Dijelaskan secara jelas siapa penulisnya, siapa penterjemahnya, siapa pentafsirnya. Beda dengan kitab kalian. Penterjemah kitab yang kalian klaim sebagai kitab Musa, 5 kitab Musa itu, Pentateuch itu. Saya tanya, Nabi kamu suka minum nggak? Apa korelasinya? Nabi saya ada nggak Nabi saya minum sama kita tanya? Orang dahulu kan suka minum, termasuk Nabi kamu. Jangan dibilih coba sehat lah kalau jangan kabur, jangan lari. Kita membahas tentang kitab suci. Ya tunjukkan. Apa premismu? Premismu apa di situ? Iya. Premisnya apa? Premisnya apa? Kau baca. Ya bukalah. Kau yang berak, aku pula yang nyuciin. Enak aja kau. Aku aja baca kitabmu Yeskiel pasal 22, 26. Jelas imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal yang kudus. Siapa yang memperkosa hukum Taurat? Kau. Jangankan memperkosa, membatalkan pun iya. Bahkan membedakan najis dan tidak najis pun kalian tidak ada. Iya, saya Muslim 451 kita bicara alkohol. Makanya baca, buka. Jangan cengengesan. Oke. Cengengesan aja kau bilang. Saya sudah konsisten bahwa kalian tidak tahu mana hukum Taurat. Tentang berbicara Taurat kalian tidak tahu. Ya, mana hukum Allah dan mana hukum sipil tentang Taurat. Contoh, dalam surat Al-Maidah 5 ayat 45 dibaca. Apa ini si Billy ini? Kok ngomong apa? Terlalu dulu dulu, Bil. Lanjutlah Bang Pras, lebih baik Pak Pras ini yang ngomong ini nggak jelas kok, Bil. Jadi begini ya. Capek-capek aku kuliah ngadepin orang kayak kau. Tunggu. Jadi pemahaman Islam terhadap hukum Taurat itu ada di dalam surat Al-Maidah nomor 45. Dengar baik-baik. Kami telah menerapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya, balasannya sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisahnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang salim. Tahu apa ini tentang hukum Taurat kalau bunyinya begini? Apa ini si Billy nih? Bang Kendi, dia ngomong apa ini? Loh, sekarang dalam penjelasan ini bahwa tentang Taurat ini adalah Bang Zuma ngerti nggak apa yang dibilang dia? Nggak jelas. Loh, nggak jelas bagaimana? Bang Zuma paham nggak bahasa Billy, Bang? Bahasa apa dia ini? Dari tadi saya minta penjelasan tentang Taurat, kalian tidak paham. Pak Pras, tolong jelaskan dulu, terjemahkan dulu. Apa kata Billy, Bang? Pak Pras, tolonglah. Sabar. Jadi yang kalian pahami tentang hukum Taurat itu adalah gigi ganti gigi. Itu adalah hukum Taurat. Makanya jadi maunya kamu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi kalau penjajah datang ke Indonesia, makanya saya kayak gitu. Makanya saya dari tadi saya tanya apa arti Taurat, kalian tidak paham. Ternyata Al-Maidah mengatakan yang disebut dengan Taurat adalah gigi ganti gigi, mata dengan ganti mata. Saya dapat loh. Ketawa, Bil. Al-Maidah 45. Yang lucu apa gitu loh, Bil? Jadi begini. Billy, kamu ketawa kenapa? Aduh,
Oke, giliran saya ya, giliran kita saya ya. jalankan itu Taurat Tuhan, bukan Taurat Musa. Ya, lanjut, Kenapa lanjut. ini gigi ganti Oke, gigi, mata ganti mata? Ini aduh, ini tersesat ini. Coba kalian Oke, giliran saya, giliran saya. Bill. Belum 3 menit cuma. Masih ada 1 Ya, menit. kamu cuma kayak nenek-nenek. 1 menit. Jadi Merajuk begini kamu. Suma, seharusnya Karena Tuhan yang ilmu. Maha Tahu harusnya menjelaskan Taurat yang mana. Ketika dikatakan bahwa gigi ganti gigi sudah tidak berlaku, maka tuh kamu mengatakan bahwa Taurat sudah dirubah-rubah begitu. Jadi kalian Nah, tidak memang tahu mana beda. Taurat yang asli mana? Ini tema Sekarang- kita tadi. Iya. Kalian tidak mampu. Kamu bisa merubah mana Taurat Allah dan mana Taurat Musa, kalian paham tidak? Gigi ganti. Lah, yang dibaca dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan Ngomong telinga. apa, Den? Loh, ini Ngomong bukan apa, Den? bukan Taurat Allah ini. Tetapi yang dipahami oleh Tuhan kamu bahwa Bil, Taurat kau itu adalah kenapa, apa? Bil? Nyawa di Bil. iya nyawa. Kau kenapa, Bil? Mata dengan Kau mata, ada masalah hidung dengan apa? mata, hidung. Bagaimana? Bil, kau kenapa, Bil? Ada masalah bagaimana apa? bisa Kau ada menjelaskan masalah apa tentang coba? Taurat? Kalau Ini berbicara mengenai kok Taurat begini. Nabi Musa itu Iya, mana? sekarang begini bagaimana pemahaman kalian tentang Taurat Allah itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu di kitab kamu, terangkan itu. Dan ada yang kurang kayak gitu. Makanya Lucu. aku bilang, belajar Lucu. dulu apa itu Nah, Taurat. yang kamu baca tadi itu Taurat. apa? Yang kau baca tadi itu apa? Kitab apa? Gigi ganti gigi. Hah? Yang kau baca itu apa? Hah? Yang kau baca itu gigi ganti Oke. gigi di kitab mana itu? Oke, dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga Iya, dengan itu di telinga, kitab gigi mana dengan kamu gigi. baca? Di kitab mana? Kamu baca di kitab mana? Suka-suka saya dong. Saya baca di mana? Yang penting versi Islam. Suka-suka saya. Masa gigi ganti gigi, telinga dengan telinga itu yang dipahami oleh Allah? Gila. Loh, Gila yang aja itu- sendiri. Memang itu yang dipahami Allah kamu. Kamu nggak tahu. Ternyata kamu nggak tahu Al-Quran kamu itu di dalam surat Al-Maidah 45. Kena kau semua. Kitanya sendiri dia tidak tahu, teman-teman. Dia masih bertanya, itu yang kamu baca di mana? Yang kamu baca di mana? Ya Itu sudah, kitab udah kamu, 3 menit. Quran kamu Udah loh, 3 semua. menit. Udah 3 menit. Oke, Jadi guys. giliran saya. Saya Giliran capek, saya capek Oke, ini oke. berbicara dengan Suma ini. Nggak ada ilmu, Oke. nggak apa-apanya. Saya baca Jadi kitabnya sendiri. jadi sudah Al-Quran paham, menerangkan loh. begini, Oke? ya. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan gini, kul man anzalal kitab alladziina ja'a bihi Musa nuran Cuma gua dulu. linnas. Cuma gua dulu, gua belum ngomong. Oke, silakan. Ya, gua kan ngalah sama Billy. Billy udah selesai ya. Dia mengatakan tentang itu nanti cuma jawab ya. Oke, gini. Tentu yang ditulis lagi lebih bisa dipercaya dong. Dan ternyata setelah ditulis lagi, biarpun itu sudah berlalu lama, begitu ketemu lagi yang ditulis lagi, ternyata perbedaannya cuma berapa? 1%. Dan perbedaan 1% pun itu bisa diketahui mana yang seharusnya gitu. Kemudian si Riva ngomong soal Kenapa soal apa pelanggaran ya? saya? Soal Septuaginta. Septuaginta itu adalah varian gitu ya. Varian terjemahan. Kita melihat ya memang siapa namanya LAI mengambil ada yang dari Septuaginta, ada yang itu karena dilihat juga bahwa ternyata manuskrip yang ada yang paling tua mengacu kepada mana gitu. Karena memang pasti ada yang kayak terhapus kayak Kaaru gitu. Itu hanya beda jarumnya doang, hurufnya panjang dikit atau enggak gitu kan, itu tulisan tangan ya. Tetapi apakah kita orang Kristen berpatokan kepada LAI 100%? Namanya terjemahan itu tidak bisa plok sama dengan bahasa asli. Makanya kalau kita lihat kurang tepat, ya kita lihat KJV, kita lihat yang lain gitu. KJV rata-rata apa? Yang Masoret, bukan yang Septuaginta. Yang ngikutin Septuaginta cuma 1-2 dan itu ada datanya, yaitu seperti yang Kaaru gitu ya. Dan ketemunya di dalam di mana namanya di Qumran itu apa? Di daerah Nahal Hefer. Nahal Hefer itu daerah apa? Itu situs religi berhubungan dengan Yerusalem. Dan itu adalah terjemahan yang ada hubungannya dengan Yerusalem gitu, dengan para ini. Kemudian dikatakan bahwa mereka licik-licik. Oh ya, licik-licik itu ada di semua bangsa. Masalah yang seperti itu bahkan di antara kalian pun ada. Yang saya dengar yang sahabat juga kan ada dibunuh oleh ini itu. Nah itu saya nggak persoalkan. Jadi orang-orang jahat itu selalu ada. Tetapi dengan jelas siapa namanya Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan tinggal aku seorang diri. Tuhan jawab, enggak, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah kepada Baal. Jadi di antara bangsa kemudian ada pemimpin-pemimpinnya yang menyeleweng. Tidak berarti bahwa tidak ada Daniel, tidak ada Yehezkiel, tidak ada Yesaya, tidak ada Yeremia dan orang-orang yang Tuhan luputkan untuk tidak mengikuti mereka, karena selalu itu ada di seberengsek-berengseknya itu di kalangan mereka ada orang-orang yang itu. Jadi yang kita percaya apa? Penjagaan Tuhan gitu. Jadi Tuhan bisa menjaga firman-Nya. Nggak mungkin Tuhan menulis firman kemudian firman-Nya dirubah dan sebagainya. Kalau dirubah tentu akan berantakan dong. Tetapi kenyataannya kitab suci apa berantakan? Enggak, sebagai satu kesatuan kita bisa
Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen melawan Ustadz Suma. Dan di mana di awal-awal saja kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma ini terus ngotot dengan narasi liarnya, yang dimana dia suka sekali atau doyan untuk membahas kekristenan, apalagi dia sangat doyan sekali untuk mencomot-comot ayat Alkitab dan kemudian dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dia, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Dan ketika setiap narasi liar dan tuduhan liar itu bisa dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, hal itu membuat dia menjadi emosi, kepanasan, mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya ada di ruang diskusi, dan dia kadang framing dan juga menyerang pribadi seperti itu. Karena apa ya? Karena dia merasa dirinya lah yang lebih baik dan benar ketika dia membahas tentang iman Kristen itu sendiri. Sangat lucu dan aneh. Karena kenapa? Ya karena kalau di setiap diskusi atau debat, Ustadz Suma ini selalu saja membahas tentang kekristenan. Jarang sekali dia membahas tentang ajarannya seperti itu. Entah kenapa ketika dia mengajarkan tentang keagamaan kepada umatnya harus membawa iman Kristen. Kenapa tidak mengajarkan tentang agama dan keyakinan dia sendiri seperti itu? Kan seharusnya sebagai seorang ustadz ya, seorang yang gurunda, dia harus memberikan yang terbaik untuk umatnya, bukan harus membahas tentang iman orang lain terhadap kepada umatnya seperti itu. Dan ketika setiap narasi liar dan tuduhan liar itu bisa dipatahkan, malah dia yang kepanasan, dia yang emosi, malah dia juga yang menyerang pribadi seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Mereka bisa mematahkan, menjawab, bahkan mempermalukan Ustadz Suma. Karena apa? Karena setiap data dan narasi yang mereka sampaikan, yang mereka utarakan itu berdasarkan dengan firman Tuhan, dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan bagi teman-teman para apologet Kristen kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita terus diberikan keberanian untuk bisa memberitakan kebenaran kabar baik itu kepada setiap orang. Dan kita berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen ini mereka semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, mereka terus diberikan hikmat untuk bisa menjawab setiap tuduhan-tuduhan liar dari setiap para polemikus seperti itu yang kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen. Ya, saudaraku, sebelum saya mengakhiri video saya di hari ini, saya akan membagikan sedikit renungan untuk kita, yang dimana renungan tersebut terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku yang terkasih, 2 Korintus ini merupakan tulisan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana dia sendiri telah merasakan bagaimana karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, baik suka maupun duka. Dalam keadaan seperti apapun, dia merasakan bagaimana Tuhan terus memelihara setiap kehidupannya sebagai seorang percaya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Ia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Allah tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya sendiri. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan meminta bantuannya. Ketika kita percaya kepadanya, Ia akan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan. Ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk melihat berkat Tuhan di baliknya. Tetapi seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan tersebut, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajar kita terhadap kehendaknya. Ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka, memberi dukungan doa dan kasih kepada sama mereka,
membawa harapan dan penyembuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan dan panduannya dalam setiap situasi. Jadi saudaraku, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Teruslah berpegang pada janjinya dan dalam setiap penderitaannya. Percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan. Jangan lupa untuk berbagi pesan ini dengan orang lain agar mereka juga dapat menemukan kekuatan dalam kelemahan dan berkat dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.